Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 9 Koto 11 Tarusan, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil SMP 9 Koto 11 Tarusan, dan yang teristimewa pada Bapak dan Ibu guru yang telah menghadiri acara CGP Bunda Rini Susanti pada pagi hari ini. Selawat puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita telah dapat berkumpul di ruangan majelis guru pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mari kita masuk saja ke acara kita pada pagi hari ini, yaitu sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama kali mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan dunia Allah, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk datang ke ruangan ini, sekolah kita cinta ini, untuk hadir bersama-sama mendengarkan dan mengikuti kegiatan yang akan dilakukan oleh salah seorang guru kita yang alhamdulillah pada hari ini beliau sedang mengikuti kegiatan atau pelatihan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes Selatan. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebatilan kejahilian ke alam yang mudah-mudahan insya Allah kita rasakan saat sekarang ini. Pada pagi hari ini saya merasa sangat senang dan bahagia sekali, ya, kita semua warga SMP 9 Kota Tarusan akan mendapatkan ilmu baru nantinya, ya, kita akan mendapatkan materi baru yang mungkin ini adalah guru penggerak kedua kita nantinya, ya. Sebelumnya ada Ibu Dia Wisna Astuti, hari ini adalah Bunda Rini, dan alhamdulillah tahun ini kita ada dua yang akan melaksanakan program guru penggerak angkatan 11 untuk sekolah kita. Mudah-mudahan nantinya guru bapak semuanya nanti bisa mengikuti program ini untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Pada pagi hari ini guru kita atas nama Rini Susanti akan memberikan diseminasi atau penyebaran luasan ilmu pengetahuan atau gagasan kepada kita semua. Mudah-mudahan ketika beliau menyampaikan, ya, kita semua bisa aktif bersama-sama mengikuti kegiatan ini, dan nantinya apa yang beliau sampaikan ini kita bisa terapkan nantinya di kelas kita masing-masing. Itu harapan kita bersama. Walaupun Bapak Ibu belum mencicipi atau menikmati pembelajaran ini, tapi kita sudah bisa melihat, ya, bahwa inilah yang mereka pelajari di program guru penggerak ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat nantinya. Dan jikalau nanti, ya, apa yang beliau sampaikan itu ada hal-hal yang baru, Bapak Ibu terima dalam hati, Bapak Ibu terapkan di kelas, ya, karena salah sesuatu itu hal yang baru. Jika hanya sekedar tahu saja tanpa ada implementasi, maka itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Begitu saja saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita betah di sini mendengarkan dan juga ikut berdiskusi jika kalau ada yang ditanyakan, agar nantinya ilmu baru tersebut dapat
terserap dengan kita dengan baik. Gitu saja. Terima kasih kepada Bu Rini Susanti ya, karena telah mau berbagi. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah untuk kita semua, dan mudah-mudahan jadi pahala untuk kita untuk perbaikan diri kita sendiri, perbaikan sekolah yang kita cipta ini. Begitu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita yang telah memberikan kesempatan ini. Selanjutnya kita penyampaian materi oleh Bu Rini Susanti. Kepada Bu Rini Susanti kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat hadir dalam acara diseminasi penerapan disiplin positif di sekolah kita ini. Shalawat dan salam marilah kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari manusia yang tak mengenal ilmu pengetahuan menjadi manusia yang cerdas seperti yang kita alami saat sekarang ini. Amin. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam acara diseminasi saya ini, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah. Baiklah, saya akan menyampaikan diseminasi saya ini. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan atau nilai-nilai yang baik dan berorientasi pada hal-hal yang positif yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan ini diartikan sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan kita bersama. Jadi diharapkan nanti dari budaya positif ini dapat menerapkan pembelajaran kepada siswa sehingga siswanya berbudaya positif dan menyenangkan. Dan mengapa pentingnya budaya positif di sekolah? Agar dapat menjadikan lingkungan belajar kita yang kondusif, peningkatan prestasi yang akademik, perkembangan karakternya, dan pencegahan bullying dan kekerasan. Lalu agar dapat meningkatkan keterampilan sosial, meningkatkan keterlibatan orang tua. Nah, konsep utama budaya positif di sini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk meningkatkan pembelajaran berbasis profil belajar Pancasila. Jadi di sini dengan adanya paradigma baru ini kita nanti akan dapat menerapkan ke 6 profil pelajar Pancasila ini. Masih ingat Bapak Ibu lagu profil pelajar Pancasila? Ya, silakan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong
Ini karakteristik pembelajaran dengan paradigma baru. Ini diharapkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Maksudnya di sini kita tidak lagi menuntut, tapi kita menuntun. Jadi menuntun siswa kita. Jadi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi tuntunan kita tidak lagi menuntut, tapi kita menuntut sesuai dengan keinginan belajarnya. Itu pembelajaran berpusat pada masalah pemanfaatan teknologi dan pembelajaran kolaboratif, penilaian yang otentik. Jadi jelas nanti penilaiannya mulai dari kalau kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ada proses konten dan produknya yang selama ini telah kita laksanakan dalam P5. Nah, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan atau ancaman maupun hukuman yang diiming-iming hadiah. Jadi contohnya di sini dalam penerapan disiplin positif ini kita harus menggunakan diskusi atau berdialog dengan siswa dalam menentukan keyakinan kelas, membuat aturan dan konsekuensi, menciptakan suasana yang nyaman saat belajar, memberikan solusi, mendorong untuk bertanggung jawab. Jadi disiplin positif ini benar-benar keyakinan yang ada pada dirinya tanpa ada ancaman atau paksaan lagi. Nah, lanjut kebutuhan dasar manusia. Manusia ini sekarang kan sesuai kebutuhannya bermacam-macam. Bapak Ibu, kebutuhannya apa? Ada? Kebutuhannya apa? Kebutuhannya banyak. Di antaranya saya mau berkeluarga. Amin. Jadi saya mau berkeluarga. Mana musiknya? Ya, diulang. Ya, kebutuhannya. Terima kasih kesempatannya Ibu Rini. Sebenarnya kebutuhan saya banyak, tapi yang paling mendesak untuk saat ini mau berkeluarga. Ya, jadi kebutuhan untuk berkeluarga, jadi itu butuh kesenangan. Ya, butuh kesenangan. Ada lain? Yang lain? Bapak Ibu? Iya. Pak Gepa, silakan. Apa kebutuhannya? Saya mau kebutuhan saya di sekolah ini mau keyboard. Mau keyboard. Iya, Jadi keyboard. penguasaan ya, jadi harus mempunyai. Iya. Ya, terima kasih Pak Ispra. Lanjut. Ada yang lain? Kebutuhannya apa saja? Ya, silakan Bu Ani. Keluarga. Terima kasih untuk kesempatannya ya Bu Rini. Kalau di sini saya mungkin beda-beda tipis dengan Pak Rajes. Kalau Pak Rajes maunya tambah, mau punya istri. Kalau saya mau punya tambah momongan. Amin. Iya, betul. Jadi itu termasuk kebutuhan kesenangan. Terlihat. Jadi terima kasih kepada Bu Ani, Pak Rajes dan Pak Gepa. Jadi kebutuhan kita itu bermacam-macam ya. Yaitu yang pertama sekali itu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi yang di sini paling dominan kita kesenangan ya. Jadi merasa harus ada kesenangan. Jadi begitu pun juga dengan siswa kita. Jadi siswa kita berlaku atau ada kesalahan itu pasti ada alasannya. Pasti ada yang membuat dia mungkin merasa dianggap, dia butuh kasih sayang. Jadi segala sesuatunya harus ada kasih sayang. Ya, terima kasih. Nah, motivasi perilaku manusia yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid di sini melakukan disiplin diri, karena ia takut dihukum dan merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri, ia ingin mendapatkan imbalan, dan itu merupakan motivasi ekstrinsik.
yang selanjutnya menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin itu karena sadar akan nilai-nilai kebajikan untuk dirinya sendiri. Dan itu termasuk motivasi intrinsik. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi maksudnya di sini yang gagal itu yang pertama adanya hukuman. Di situ menyakitkan bagi orang itu atau siswa itu, menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Dan untuk penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak untuk merasa menghargai dirinya. Nah, konsep di sini ada konsekuensinya, yaitu penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau dia konsekuensinya teringat bagi dia. Lalu bagaimana yang seharusnya itu melakukan restitusi, yaitu murid merasa bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada permasalahan panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain dengan teori kontrol. Jadi dia memegang kontrol pada dirinya sendiri, murid bersemangat dan memperbaiki kesalahannya. Jadi itulah gunanya diadakan restitusi. Konsep disiplin positif. Konsep disiplin positif dengan pendekatan restitusi. Di sini sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Yang restitusi itu adalah restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ciri-ciri restitusi di sini mohon maaf Bapak Ibu. Lanjut, ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, belajar dari kesalahan, tapi memperbaiki hubungan. Sebuah tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Contoh pada kasus siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Guru menghukum murid dengan membersihkan pekarangan sekolah. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau di dalam konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk datang lebih awal dan pulang lebih akhir selama 1 minggu. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Sebaiknya mengadakan restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi itulah gunanya kita menerapkan restitusi ini, agar siswa kita tidak ada rasa pembunuhan karakter, tapi kita menanyakan keyakinan yang ada dalam dirinya berdasarkan keyakinan kelas yang telah kita terapkan di dalam kelas kita. Nah, posisi kontrol restitusi seorang guru. Yang pertama
sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, push up sebanyak 10 kali, kemudian kamu harus begini. Jadi itu menghukum siswa. Seharusnya itu tidak berlaku lagi. Nah, yang kedua itu membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa kepada kamu. Jadi di situ siswa kita merasa bersalah. Yang selanjutnya sebagai teman, ayolah yang sopan dan bisa menghargai teman. Buatlah ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, selanjutnya sebagai pemantau, kamu sadar melanggar peraturan sekolah dan konsekuensinya. Lalu sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Nah, jadi kelima posisi kontrol ini mana yang paling bagus, Bapak Ibu? Nah, kita lihat dulu, ada sebuah video yang menarik. Di sini nanti kita dapat mengambil kesimpulan tindakan posisi kontrol yang mana yang harus kita terapkan dalam sekolah kita. Silakan diperhatikan dulu. Bluetooth mode. Waiting for connection. Kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat. Jadi, terima kasih. Jadi, berdasarkan video yang barusan kita lihat, posisi kontrol yang mana yang harus kita terapkan di sekolah kita? Ya, silakan. Siapa yang bisa? Ya, silakan Bu Ani. Posisi kontrol yang mana berdasarkan video yang barusan kita lihat, posisi kontrol yang mana yang harus kita terapkan agar pembelajaran di sekolah kita menyenangkan? Terima kasih Bu Rini atas kesempatannya. Setelah saya melihat video yang Bu Rini tampilkan, menurut saya kalau yang paling bagus yaitu pada posisi manajer. Iya. Iya, terima kasih Bu Ani. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, jadi posisi kontrol yang bagus yang kita terapkan adalah posisi manajer. Jadi di situ intinya kita harus ada diskusi dulu, harus ada dialog dengan siswa. Apa langkah yang harus dia dapatkan, apa yang harus dia lakukan, dia yang menentukan sendiri, bukan kita yang menentukannya, bukan kita yang memberikan alasan seharusnya begini, tidak. Tapi itu keyakinan yang dia peroleh dari kesepakatan yang telah diterapkan di sekolah. Jadi intinya harus ada diskusi atau dialog dulu. Jadi di antara kelima yang tadi, marilah kita sama-sama menerapkan posisi kontrol dengan sebagai manajer. Ya, Bapak Ibu, untuk merilekskan suasana kita, marilah kita senyum dulu selama 30 detik. Senyum dulu. Boleh berhadapan? Boleh berhadapan.
Iya, terima kasih. Belum baru 5 detik. Boleh lagi Pak Rajes. Dikasih kesempatan 30 detik. Iya. Ya. Iya, silakan Pak. Mungkin merespon tadi mana posisi kontrol terbaik. Kalau Bapak seandainya pilih yang manajer, tentu tadi kan ada keyakinan kelas, ada kesepakatan. Tentu ini sudah ada kesepakatan juga. Jika ini tidak disepakati, tentu tidak ada apa ada sebenarnya keyakinan apa yang telah kamu langgar. Karena dia belum ada kesepakatan, tentu dia tidak bisa menyampaikan. Dan materi ini baru ada di grup penggerak, ya. Mungkin di Indonesia Selatan 2 tahun ini lah adanya kesepakatan kelas, ada kajian kelas. Mungkin sebelum-sebelumnya kita mana angkatan 4 angkatan lalu, angkatan 4 lalu 4, 8, 9, 10. Jadi sebelumnya kita tidak mengenal ini, tapi dengan adanya grup penggerak ini kita mengenal adanya segitiga institusi untuk membantu anak jika ada masalah persoalan pada anak. Jadi saya rasa untuk manajer ini bisa terlaksana dengan baik, tentu guru harus ada dulu kesepakatan kelasnya, harus ada keyakinan kelasnya. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Pak. Jadi sangat menarik sekali. Jadi intinya kita harus ada kesepakatan kelas dulu agar terlaksana keyakinan kelas kita. Mengapa mohon maaf Bapak Ibu, ini keyakinan, masuk kita ke dalam keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa menjawabnya? Bapak Ibu? Dah. Nah, di sini kalau kita membuat keyakinan kelas itu, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas itu berdiskusi dulu tentang peraturan kelasnya, merumuskan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, menempelkan keyakinan kelas di kelas. Jadi intinya di sini membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi yang membuat bukan guru, tapi lingkungan kelas. Jadi berdasarkan kesepakatan itu dijadikanlah keyakinan kelas. Jadi dengan keyakinan kelas, siswa merasa bertanggung jawab tanpa ada merasa diancam atau ada rasa takut, tapi itu memang kesadaran yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini, kita menggunakan bahasa yang lebih abstrak dari peraturan dan mudah diingat, berupa pertanyaan universal sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas dilibatkan dalam membuatnya, dilakukan lewat kegiatan curah pendapat. Jadi yang pernah saya terapkan di sini membuat keyakinan kelas di kelas 71, yaitu merapikan pakaian saat masuk kelas. Di sini siswa kan banyak yang pakaiannya belum masuk. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini mereka merasa sadar dan merasa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri bahwa keyakinan kelasnya adalah harus merapikan pakaian dulu saat masuk kelas, menjadikan kelas tanpa sampah. Jadi sebelumnya kan kalimat negatifnya kan gini, jangan buang sampah sembarangan. Jadi dari kalimat negatif kita jadikan kalimat positif agar ada kesadaran. Jadi menjadikan kelas tanpa sampah. Lalu mematuhi aturan sekolah. Jadi aturan sekolah itu dia sadar sendiri kalau masuknya jam berapa dan aturan-aturan apa yang harus dia terapkan. Lanjut, menggunakan gawai sesuai aturan. Di sini kan siswa kita ada yang menggunakan gawai.
Jadi beberapa guru itu menerapkan siswanya agar membawa handphone. Itu sesuai dengan instruksi dari sekolah. Jadi intinya kalau saya menerapkan di kelas itu besok kita bawa handphone ya anak, karena besok kita harus menggunakan handphone. Mungkin ada evaluasi dengan kuis. Jadi biar lebih asik, jadi kita manfaatkan teknologi agar pembelajaran kan menjadi menyenangkan. Lanjut, bertanggung jawab dengan tugas piket. Di sini kan ada beberapa, apalagi itu anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu dia kadang santai dengan tugas piketnya. Banyak-banyak cewek. Jadi dengan ada aturan bertanggung jawab dengan tugas piket, jadi dia merasa sadar diri bahwa dia hari ini piket. Nah, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Rajes. Terima kasih kesempatannya Bu Dini. Yang mau saya tanyakan tentang keyakinan kelas. Mungkin selama ini sudah ada beberapa kelas yang membuat keyakinan kelas, tapi belum menggunakan kata-kata yang tepat. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara membuat keyakinan kelas dengan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rajes. Jadi intinya di sini sebelumnya kita kan jangan telat datang. Jangan telat datang. Jadi kita selama ini kan membuat peraturan. Jadi peraturan itu berasa ada ancaman. Tapi kalau dengan keyakinan tidak. Jadi yang selama ini seperti yang sebelumnya kan ada tuh, jangan pakai lip tint di kelas. Nah, kan ada tuh siswa kita yang pakai lip tint. Jadi dengan ikutilah peraturan sekolah. Nah, jadi dia sadar kalau dia tidak boleh memakai aksesoris yang lain. Gunakan aksesoris seperlunya. Lanjut, jangan buang sampah. Jadi kita tidak boleh lagi menggunakan kata jangan, tidak boleh, tapi harus ada kesadaran di dalam dirinya. Jangan yang lain banyak kan contohnya. Jadi jangan menggunakan kata jangan atau tidak boleh, tapi harus menggunakan kalimat positifnya. Jadi dijadikan itu kalimat yang membuat motivasi pada dirinya dan sadar akan peraturannya. Jadi melalui ke peraturan di dalam kelas, kesepakatan tadi barulah dibentuk keyakinan. Yang pernah saya terapkan itu meminta kepada seluruh siswa untuk membuatnya di stick note, lalu ditempel ke dalam di papan, lalu nanti disepakati mana yang harus kita jadikan keyakinan kelas. Jadi menggunakan kalimat positif. Ya, terima kasih Pak Rajes. Lanjut, di sini yang ketujuh yaitu kita mengadakan segitiga restitusi. Merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas ini. Tujuannya membantu siswa merasa aman dan dihargai sebagai pribadi yang berharga terlepas dari kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak, Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kamu berhak merasa begitu. Jadi kita stabilkan dulu perasaannya. Langsung kita tanyakan tidak. Jadi kita stabilkan agar siswa kita merasa senang dulu. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Jadi tujuannya di sini membantu individu memahami bahwa tindakan mereka
dengan salah tanpa menyalahkan atau mempermalukan mereka. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, jadi kita tanyakan dulu. Lanjut menanyakan keyakinan seperti yang disampaikan Ibu tadi kepada Naren kan. Jadi tujuannya membantu siswa menemukan nilai-nilai yang mereka jalani, yakini, dan menghubungkannya dengan tindakan mereka. Menurut kamu, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Nilai-nilai apa yang sudah kamu sepakati bersama? Jadi seperti apa gambaran kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi setelah kita menstabilkan identitasnya, barulah kita menanyakan keyakinannya. Jadi keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Jadi di situ siswa merasa dia tidak terbebani, merasa ada motivasi dalam dirinya, merasa dia tidak merasa tertekan, tapi ada merasa tanggung jawab yang harus dia laksanakan. Oke, itulah penjabaran dari saya. Tutup. Dari penyampaian saya barusan, adakah yang memberikan pertanyaan atau refleksinya tentang pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini? Iya, siapa yang bisa memberikan refleksinya? Iya, silakan Bu Ani. Terima kasih Ibu Rini. Di sini terima kasih atas materi yang Ibu Rini berikan. Dari penjabaran yang Ibu Rini berikan, saya baru sadar mungkin selama ini saya sebagai guru, selama ini saya menjadi guru itu yaitu ada 3 mungkin yang saya rasakan. Silakan Bu Ani. Terima kasih Bu Rini atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya mungkin berbagi pengalaman dari tampilan Bu Rini yang Bu Rini berikan, yaitu tadi pada posisi kontrol restitusi. Dari 5 posisi kontrol yang Ibu jabarkan, saya mungkin selama ini telah melakukan 3 yang sering saya lakukan, yaitu mungkin saya penghukum, walaupun secara tidak sadar. Menurut saya mungkin memberi hukuman itu tuh untuk efek jerah, ternyata itu tidak boleh. Setelah Ibu Rini berikan penjabaran tadi, selalu lanjutnya saya di sini membuat merasa bersalah. Kata saya selama ini untuk membuat kata-kata bersalah ini untuk menggugah hati anak tersebut, ternyata itu juga kurang efektif. Dan yang terakhir mungkin yang sering saya lakukan, saya di sini posisi saya menjadi sebagai teman untuk anak. Emang benar tadi kata Ibu Rini, kalau posisi sebagai teman itu ada positif dan negatifnya. Kalau posisi positifnya, anak itu mungkin lebih dekat kepada kita. Ketika negatifnya, ada kekurangan kita, dia langsung mencap yang buruk dan dia mungkin berkembali dengan guru yang lain. Jadi setelah Bu Rini menjabarkan dari 5 posisi kontrol tersebut, dan mungkin yang terbaik itu menjadi manajer. Terima kasih Bu Rini atas penjabaran yang Bu Rini berikan. Iya, terima kasih Bu Ani. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Kalau kita sebagai teman, itu mungkin sama guru tertentu saja, hanya guru tertentu. Tapi kalau sebagai manajer, itu di kelas kita, jadi semua siswa, semua guru, jadi dia sadar dengan apa yang telah dia yakini di kelas. Jadi posisi yang harus kita terapkan ke depannya, insya Allah selalu menjadi manajer agar siswa kita merasa nyaman. Ya, dari Bapak Kepala, refleksi. Kalau refleksi saya, ini adalah luar biasa sekali ya, ilmu sangat luar biasa sekali, dan ini kita implementasikan nanti di kelas.
Jadi harapan kita tadi di awal disampaikan, dalam mengajar itu jangan menuntut, tapi menuntun untuk menggapai potensi yang kita miliki. Terkadang kalau kita membentak-bentak anak, maka ada anak yang sanggup, ada anak yang tidak sanggup. Yang tidak sanggup itu nanti mentalnya akan down, ya. Dan ini akan apa yang mereka inginkan nantinya, dan itu akan susah sekali untuk dipulihkan. Jadinya dengan adanya ini informasi tentang segitiga institusi, posisi kontrol tadi, jadi kita memahami ini, ya. Biasanya kalau posisi kontrol teman itu biasanya ada di wali kelas biasanya. Wali kelas seringkali itu sebagai teman, ya. Dan ini terkadang bisa jadi bumerang, ya, bumerang. Jika kita salah, nanti anak menganggap ibuku langsung salah, padahal ada hal-hal yang mungkin dibalik itu. Jadi ini merupakan hal yang sangat luar biasa sekali, dan ilmu yang sangat baik sekali untuk kita semua. Mungkin kita sebagai penerima hari ini, ya, penerima informasi, kita laksanakan di kelas, kita bagikan dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau guru-guru kita di MKMP kita, atau di sesama sekolah kita juga boleh, ya. Karena makin banyak ilmu yang kita sebar-sebarkan, ini jadi ladang amal untuk kita semua. Demikian Bu ini, terima kasih walaupun dalam keadaan tidak sehat hari ini, tapi masih mampu menyelesaikan tugas disertasinya sampai selesai. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua mengambil hikmah dari semua yang beliau berikan hari ini, ya. Karena kalau Bapak Ibu setiap ada penjelasan penerangan, memang tenang kita lihat. Kalau tugas lain kok terangkan, tak masuk kotak awak. Mungkin saja Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangan juga, telah mau hadir di sini selama 2 jam ini. Mudah-mudahan ini menjadi penambah pengetahuan kita. Terima kasih dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dengan adanya penyebaran diseminasi saya ini, saya berharap kita semua dapat melaksanakan budaya positif ini di sekolah kita, agar sekolah kita lebih maju dan berkembang dan mampu berdaya saing, terutama di bidang budaya positifnya. Jadi budaya positif inilah yang akan menjadikan fondasi untuk kemajuan kita ke depannya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.